Jumpa lagi di Nonton Film bareng Berun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul A Perfect World. Film ini rilis tahun 1993. Bercerita tentang seorang buronan yang secara kebetulan terpaksa menyandra seorang anak kecil untuk melarikan diri. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, seorang pria bernama Butch terbaring di padang rumput. Beberapa uang dolar bertebaran dan sebuah topeng Casper di sampingnya. Lalu scene mundur beberapa waktu sebelumnya. Saat itu, anak-anak sedang merayakan perayaan Halloween. Di sebuah rumah, perempuan ini bernama Perry. Dia memiliki 3 anak laki-lakinya bernama Philip. Beberapa anak mendatangi rumah mereka melakukan permainan trick or treat. Mereka mengucapkan selamat Halloween. Namun Perry meminta maaf ke mereka. Perry mengatakan bahwa keluarga ini tidak ikut merayakan Halloween. Diketahui bahwa Perry penganut kesaksian Jehovah. Mereka tidak merayakan Halloween, bahkan tidak merayakan Natal. Di sebuah tempat, seorang polisi kembali ke penjara, mengatakan bahwa ada yang tertinggal. Sipir penjara melakukan patroli ke ruang tahanan, dan pria ini adalah Butch, seorang tahanan tingkat 1. Teman sekamar Butch bernama Terry bertanya ke napi di sampingnya tentang ventilasi yang sering orang tua itu katakan, di mana ventilasi di tahanan ini terhubung dengan sebuah terowongan pada bangunan sebelumnya. Saat sipir pergi, Butch mulai membongkar ventilasi. Mereka berdua mencoba melarikan diri dari penjara. Dan benar saja, ventilasi ini memang terhubung ke sebuah celah ruangan bangunan sebelum menjadi penjara. Di rumah, Philip dikerjai oleh teman-temannya, karena Philip sendirilah yang tidak ikut merayakan Halloween untuk bersenang-senang. Butch berhasil keluar dari penjara dan kebetulan mobil polisi tepat parkir di bawahnya. Butch dan Terry mengancam polisi untuk menuruti ucapan mereka. Lalu mereka keluar menumpang di mobil polisi tersebut. Hi, Larry. Come on, wake up. Perry membangunkan anak-anaknya karena hari sudah mulai pagi. Butch dan Terry berkeliling mencari mobil yang bisa mereka curi. Terry mengatakan itu ada mobil bagus, namun Butch tidak mau. Butch hanya ingin mobil Ford. Mereka berhenti di sebuah tempat dan Terry berencana untuk memeriksa wilayah ini. Kebetulan Perry sedang memasak dan menarik perhatian Terry. Lalu Terry menerobos masuk rumah dan mengancam Perry. Dia juga mencoba melecehkan Perry. Seorang pria tua samping rumah melihat kejadian ini. Philip melihat ibunya dilecehkan. Terry juga tidak segan-segan memukul anak sekecil Philip. You heavy! Lalu Butch datang memukul kepala Terry hingga terjatuh. Pistol yang Terry bawa jatuh di depan Philip. Butch tidak segera mengambilnya. Namun Butch menyuruh Philip mengambil pistol tersebut. Lalu tetangga Perry datang membawa shotgun. Well, okay, Philip, reach down and pick it up and bring it. Point it at me. Point it. Hey, stick him up. Put the gun down, old time. Put it down. Leave it be. Set it on the ground. Set it down. You folks ever heard of sleeping in? Mereka kabur menculik Philip. Di sebuah tempat, pria ini adalah pimpinan ranger wilayah Texas bernama Red.
dan asistennya bernama Tom mendapat laporan bahwa 2 napi berbahaya telah melarikan diri dari penjara. Perempuan ini adalah Sally, seorang ahli kriminologi. Dia diutus oleh gubernur secara khusus untuk ikut dalam kesatuan Red mengejar napi yang kabur. Red terlihat tidak begitu senang dengan gubernur karena menugaskan seorang wanita masuk dalam kesatuannya. Red menegaskan bahwa ini bukan masalah pelarian, namun kita akan berburu. Di depan kantor, seorang pria memberitahu Red bahwa trailer gubernur sudah siap digunakan. Dan gubernur akan menggunakannya saat parade beberapa hari lagi. Sebuah trailer yang dirancang khusus, dilengkapi alat komunikasi langsung dan lengkap dengan tempat penyimpanan senjata. Pria ini menegaskan bahwa trailer ini lebih tepat seperti markas berjalan. Red melepas beberapa bendera di trailer tersebut dan berkata ke pria itu bahwa Red akan memakainya untuk mengejar napi. Awalnya pria itu melarangnya karena gubernur akan menggunakannya besok. Namun Red tidak peduli. What's your name? I'm Dick Sutton. I'm Moore. Bradley? Do you gadgets on this contraption? Oh, yes, sir. Here's Bobby Lee. Please, Red, come Miss Sally Gerber over there. Scratch! You hear me, Subtle? Not a scratch! Bus berhenti di sebuah tempat dan menyuruh Terry menelpon saudaranya yang tinggal di wilayah ini karena kita butuh tempat tinggal untuk sementara waktu. Terry turun dari mobil namun mengambil kunci mobilnya. Billy bertanya kenapa dia mengambil kunci mobilnya. Butch mengatakan supaya kita tidak meninggalkannya. Billy bertanya apakah kamu akan meninggalkannya. Butch menegaskan bahwa Terry bukanlah temannya dan Butch akan meninggalkannya. Terry tidak bisa menghubungi saudaranya dan menduga saudaranya sudah pindah saat Terry berada di penjara. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Gonna hurt him anyways. Goddamn ears. You're in the middle of threatening. Threat. You take the wheel. In 2 seconds, I'm gonna break your nose. That's a threat. I'm gonna kill you for that. And that's a threat. Mereka mampir di sebuah toko. Butch menyuruh Philip memegang pistol dan mengarahkannya ke Terry. Jika dia macam-macam, maka tembaklah. Butch akan membeli beberapa makanan. Saat Butch belanja, Terry merayu Philip. Dan Terry berhasil merebut pistol darinya. Namun ternyata pistol itu kosong, tidak berpeluru. Butch membeli beberapa makanan dan peluru di toko tersebut. Di sisi lain, Terry berusaha melecehkan Philip. Saat Butch keluar, tidak ada seorang pun di dalam mobil. Butch menyadari Terry melakukan sesuatu hal yang bodoh. Lalu Butch melihat Terry di ladang. Butch pelan-pelan mendekati Philip dan meminta pistol tersebut. Butch mendekati Terry dan menodongkan pistol ke kepalanya. Terry mengatakan bahwa pistol itu kosong, aku tidak takut. Lalu Butch menunjukkan isi peluru yang baru saja dia beli. You got a phone? No. Go inside, lie down till we're gone. Butch bertanya ke Philip apakah Philip mau ikut atau Philip mau menunggu di tempat ini. Philip memutuskan untuk ikut bersama Butch. Red mendapat informasi bahwa Butch dan Terry terlihat di sebuah toko. Red menyuruh Tom menghubungi polisi setempat untuk melakukan patroli di perbatasan negara bagian. Red menduga Butch akan pergi melewati perbatasan. Sally mengatakan bahwa kemungkinan mereka berdua akan berpencar karena Butch dan Terry adalah karakter yang berbeda. Mereka tidak akan bisa bekerja sama. Terry hanyalah penjahat yang membunuh tanpa alasan dan tanpa rencana. Sedangkan Butch adalah biangnya penjahat, perampokan, pencurian, dan lain sebagainya. Pria ini adalah Bobby, seorang utusan FBI yang ikut dalam perburuan Red. We need to talk. Call me Red. Why are you so hell-bent Get on to know me a it? little better. Yeah, well, I have a fine sense of your straight man, some kind of hillbilly Sherlock. Now, Arthur Godfrey said this stuff. Billy bertanya ke Butch apakah kamu akan menembakku. Butch mengatakan tidak, karena saat ini kita berteman. Red sampai di toko tempat Butch singgah.
Mereka menemukan jasad Terry tertembak tepat di kepalanya. Penjaga toko mengatakan bahwa pria itu berjalan menuju ke arah sana membawa seorang anak laki-laki berumur sekitar 9 tahun. Butch bertanya ke Philip apakah Philip pernah naik mesin waktu. Philip mengatakan belum. Mobil ini adalah mesin waktu. Butch sebagai nahkoda dan Philip sebagai navigatornya. Apa yang ada di depan adalah masa depan, dan apa yang ada di belakang adalah masa lalu. Butch juga mengajari Philip cara menyetir mobil. Butch mengajak Philip mencari mobil Ford, karena Butch sangat suka dengan mobil Ford. Red mendapat informasi bahwa polisi lokal sudah mengikuti jejak Butch. Butch sampai di sebuah rumah petani. Butch melihat mobil Ford terparkir di rumah petani tersebut, lalu Butch mendekatinya. Butch mengatakan ke Philip bahwa kita akan mencuri sebuah mobil, dan Philip harus membantu Butch. Butch menyuruh Philip berjalan menuju mobil itu dan lihat apakah ada kunci mobil di dalamnya. Jika ada, segera beritahu Butch. Philip benar-benar mengendap-endap mendekati mobil tersebut. Dia melihat ada kunci dan segera kembali menemui Butch. Philip meminta setelah ini agar berhenti di sebuah pom bensin, karena Philip ingin buang air kecil. Butch mengatakan bahwa di tempat ini sangat luas. Philip bisa buang air kecil di belakang pohon. Butch juga menegaskan agar Philip tidak membawa aturan ibunya saat bersama Butch. Butch mencuri beberapa pakaian milik petani dan mencuri mobil Ford-nya. Philip, jump! Goddamn, boy, how many are... 4. Polisi setempat menghubungi Tom dan menanyakan apakah polisi boleh menembak Butch jika menemukannya. Red menegaskan bahwa Red tidak memberikan izin menembak Butch. Polisi mendapat informasi dari seorang petani yang mobilnya dicuri. Red menyuruh anak buahnya pergi ke rumah petani tersebut, karena Red memiliki firasat buruk di sana, walaupun tidak ada laporan korban jiwa. Butch bertanya apakah Philip suka bermain bola bersama ayahnya. Philip mengatakan tidak, karena ayahnya sudah tidak ada lagi. Sejak kecil, Philip tidak pernah bertemu ayahnya. Ibunya hanya mengatakan saat Philip berusia 10 tahun maka ayahnya akan pulang. Butch menegaskan bahwa ibumu berbohong. Ayahmu tidak akan pernah kembali. Butch juga menegaskan bahwa kita memiliki persamaan. Kita sama-sama memiliki ayah yang brengsek. Butch juga memberitahu Philip mulai saat ini Philip harus bisa mandiri karena Philip adalah seorang laki-laki. Me and you got a lot in common, Philip. Both of us is handsome devils, both like RC Cola, and neither one of us got old man. No one says he'll come back. Well, she's lying to you. He ain't ever coming back. Red mendatangi rumah petani. Red menyuruh anak buahnya mengambil linggis. Red ingin tahu apa yang ada di bagasi mobil Butch. Setelah dibuka, ternyata ada jasad polisi yang datang ke penjara di awal film. Terry lah yang membunuh pria ini. Butch sampai di sebuah toko baju, lalu Butch mengajak Philip mampir membeli baju dan sepatu untuk Philip. Butch juga mengatakan bahwa mulai sekarang Philip harus mencari nama samaran agar mereka tidak mudah mengenali kita. Philip melihat sebuah kostum Halloween Casper dan dia sangat menginginkannya, karena selama ini ibunya tidak pernah mengizinkan Philip ikut merayakan Halloween. Polisi patroli tidak sengaja melewati toko tersebut dan melihat mobil yang dilaporkan hilang. Lalu polisi itu menghubungi markas mengatakan buronan terlihat. Mereka menghadang Butch sambil menunggu bantuan dari pusat sampai ke tempat ini. Pemilik toko melihat acara TV di mana kebetulan diberitakan buronan berbahaya kabur dari penjara dan menculik seorang anak laki-laki berusia 9 tahun. Dan pemilik toko kebetulan melihat Butch sedang membayar belanjaan di kasir. Butch keluar dari toko dan melihat dua mobil polisi sudah bersiap menghadangnya. Saat Butch masuk mobil, Butch tidak melihat Philip. Ternyata Philip masih berada di toko mencuri kostum Casper. Setelah menyingkirkan polisi, Butch mendatangi Philip. Butch
Butch memberi pilihan ke Philip. Jika Philip ingin tetap di sini, maka Butch akan segera pergi. Namun jika Philip ingin ikut, segera naik ke mobil. Akhirnya Philip ikut lagi bersama Butch. Friendly. Here, take them nasty skivvies off. Put these jeans on. Mereka bersembunyi di sebuah rumah kosong. Butch menyuruh Philip memakai celana barunya. Butch juga bertanya, apa yang kamu bawa? Philip mengatakan ini adalah kostum Casper. Butch menyadari bahwa Philip mencurinya. Butch menegaskan bahwa mencuri itu tidak baik. Setelah beberapa waktu, terlihat polisi melewati tempat itu. Mereka tidak menyadari bahwa Butch bersembunyi di sana. Lalu Butch pergi dan mengambil arah berlawanan dengan polisi. Tom mendapat informasi bahwa Butch berhasil lolos. Dia datang ke toko pakaian membeli beberapa baju dan celana. Anak yang bersama Butch juga dilaporkan telah mencuri kostum Casper dari toko. Red mengatakan kenapa mereka bisa menjadi satu tim. Sally menceritakan tentang kisah masa lalu Butch dari berkas yang dia baca. Butch lahir di Amarillo, tapi tumbuh dewasa di New Orleans. Dia membunuh seorang pria saat umurnya masih 8 tahun. Menembaknya dengan pistol kaliber 38 di rumah bordil karena ibunya bekerja menjadi pekerja seks komersil. Butch tidak dimasukkan ke penjara anak-anak, namun malah dimasukkan ke sekolah. Untuk sementara waktu kehidupannya berjalan baik. Hingga dia berumur 12 tahun, ibunya meninggal dunia terkena penyakit sifilis. Tidak ada yang tahu keberadaan ayahnya saat ini karena ayahnya pergi saat Butch berusia 6 tahun. Saat istrinya meninggal, dia baru dibebaskan bersyarat dari penjara dan mengajak Butch pindah ke Amarillo. Setahun kemudian Butch melakukan kejahatan lagi. Dia tidak bisa menahan dirinya saat melihat mobil Ford. Lalu Butch mencurinya. Secara hukum perbuatan Butch adalah pelanggaran ringan. Namun entah apa yang ada di pikiran hakim waktu itu. Karena Butch divonis 4 tahun penjara. Dan Butch dimasukkan ke lapas anak terketat di Texas. Dan di tempat itulah Butch belajar menjadi seorang penjahat. Dan saya yakin kita tidak akan pernah tahu kemana tujuan Butch pergi saat ini. Karena memang dia tidak bisa ditebak. Saw a Ford coupe I couldn't That ain't no big deal. be 4 years in Gatesville. Gotta be a This Jeep- criminal. We've seen that before, haven't we, Rick? Gee, Butch. Hold your pointing finger along the line of each one's an inch. So, Butch mengajari Philip membaca peta. Dan terlihat Philip mulai nyaman bersama Butch. Mereka berpapasan dengan trailer yang dinaiki oleh Red. Philip menyuruh Butch menyalakan klakson agar mereka membalasnya. hell. There's people inside. Just go like this. Maybe they'll harm. Fine. Well, okay, do it. You said the boy stole a house. Secara kebetulan Sally melihat anak kecil di dalam mobil menggunakan kostum Casper. Lalu Sally mengatakan ke Red bahwa itu adalah mobil Butch karena ada anak kecil menggunakan kostum Casper. Segera Red menghubungi anak buahnya untuk putar balik mengejar mobil tersebut. Setelah beberapa waktu, Butch menyadari bahwa mobil itu mengejar mereka. With this much load. They're coming fast. Down the back seat. Lay down. Why? Because I said so. You're burning up the engine. Come on. Take that wine! What are you doing? I'm following the fuse. What are you doing now? This now. Akhirnya, mobil dan trailer yang Red naiki terperosok. Mereka gagal mengikuti Butch. Di sebuah tempat, gubernur menemui Perry dan menggunakan momentum ini untuk sekalian promosi. Karena sebentar lagi akan diadakan pemilu. Gubernur berjanji akan segera menangkap pelaku penculik anaknya. Gubernur juga mengizinkan pihak kepolisian menggunakan peralatan terbaru kepolisian untuk memburu buronan tersebut. Butch dan Philip sampai di sebuah jalan. Butch mengatakan bahwa jalanan ini dibangun 20 tahun yang lalu.
Namun hingga sekarang masih rusak, belum diperbaiki. Apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini? Butch menunjukkan sebuah foto ke Philip, di mana itu adalah foto Alaska. Ayah Butch yang mengirimnya, dan kesanalah tujuan Butch. Butch juga menyuruh Philip melihat persediaan makanan. Namun hanya ada sebotol soda dan beberapa permen. Lalu Butch mengajak Philip untuk berjalan menuju sebuah rumah tidak jauh dari tempat itu. Tom memberi kabar ke Reed gubernur ingin menggunakan trailer ini besok. Reed mengatakan suruh gubernur mengambilnya ke sini. Reed sudah tidak membutuhkannya lagi. Philip bertanya akan kemana kita. Butch mengatakan kita akan melakukan trick or treat. Lalu tiba-tiba Philip berhenti. Philip mengatakan bahwa ibunya melarangnya melakukan permainan itu karena Philip tidak diperbolehkan merayakan Halloween. Philip juga belum pernah merayakan Natal selama ini. Hal ini sedikit membuat Butch kaget, orang tua macam apa yang tidak membiarkan anaknya merayakan Halloween bahkan Natal. Butch bertanya apakah Philip ingin bermain trick or treat. Philip mengatakan mau. Butch menegaskan bahwa aturan ibumu tidak berlaku di sini. Philip bebas melakukan apa saja yang Philip suka. I ain't asking your mother. I ain't asking. You wanna go trick or treating or not? Treat. Got it? Butch menyuruh Philip mengetok pintu rumah jika seseorang keluar, katakan trick or treat. Seorang perempuan tua mendatangi Philip dan mengatakan bahwa Halloween sudah berlalu. Sudah tidak ada lagi makanan di rumah ini. Lalu Butch menunjukkan pistolnya dan membuat pemilik rumah ketakutan. Perempuan itu segera mengeluarkan semua persediaan makanannya dan tidak lupa memberi Philip beberapa uang. Lalu Butch menyuruh Philip mengucapkan terima kasih ke pemilik rumah. Sebelum pergi, Butch juga memutus kabel telepon rumah tersebut agar dia tidak melapor ke polisi. Di perjalanan, Philip bertugas membuat sandwich. Mereka terlihat seperti seorang anak dan ayah yang sedang berlibur bersama. Di tengah perjalanan, mereka melihat keluarga yang sedang berlibur bermain bersama anak-anaknya. Terlihat jelas di raut wajah Philip bahwa Philip ingin merasakan kebersamaan dengan ayahnya. Namun itu semua hanyalah angan-angannya. Butch turun dari mobil dan pergi melihat perbatasan. Di perbatasan terlihat polisi menggeledah semua mobil yang melintas. Butch menyadari bahwa dirinya tidak bisa melewati perbatasan itu. Philip tidak sengaja menyenggol gigi mobil yang membuat mobilnya berjalan mundur. Seorang pria yang sedang berlibur melihat kejadian itu dan panik karena mobil Butch mengarah ke mobil barunya. Close. Edgar Poe. 5 miles up the road there. Hey, Philip! Step on it! Oh! Hell of a job, Philip! Lalu mereka menumpang mobil keluarga itu untuk melewati perbatasan. Dan ternyata cara Butch berhasil mengecoh polisi. Awalnya anak-anak di dalam mobil bernyanyi bersama, lalu salah satu dari anak mereka menumpahkan makanan. Ibu mereka marah-marah dan mengatakan bahwa mobil ini baru dan kalian mengotorinya. Butch benar-benar tidak suka melihat orang tua yang kasar memperlakukan anaknya, bahkan di depan orang lain. Lalu Butch menyuruh pria itu menghentikan mobilnya. Cukup sampai di sini, Butch menumpang. I do have one more favor to ask. Just a loaner, Bob, not to worry. I'd say the next 500 miles, I appreciate it. They look funny. Philip mengatakan bahwa mereka terlihat seperti keluarga yang lucu. Butch menegaskan bahwa apa yang dilakukan pria itu adalah tindakan yang benar. Jika dia melawan, mungkin Butch akan menembaknya dan kedua anaknya tidak akan memiliki ayah lagi. Polisi berbatasan melihat keluarga yang baru saja melintas kembali tanpa mobil. Tom mendapat informasi bahwa Butch sudah melewati perbatasan dan lolos karena menumpang sebuah mobil keluarga. Tidak ada polisi yang menyadarinya. Red menyuruh Tom menghubungi markas untuk segera mengirim mobil ke tempat ini. Kita harus bergegas mengejar mereka.
Di perjalanan, Butch bertanya apakah benar selama ini Philip tidak pernah merayakan Halloween. Philip mengatakan benar. Lalu Butch bertanya apalagi yang dilarang ibunya. Philip mengatakan merayakan Natal, naik roller coaster, tidak boleh merayakan pesta ulang tahun, bahkan Philip tidak boleh melihat karnaval. Butch menegaskan bahwa itu semua adalah aturan yang salah. Philip memiliki hak untuk menikmati semua itu. Butch bertanya, apakah kamu tidak mau naik roller coaster? Philip mengatakan ingin sekali, namun ibunya melarangnya. Lalu Butch mengikat Philip di atap mobil. Butch mengatakan bahwa Philip akan tahu rasanya naik roller coaster sekarang. Philip benar-benar bahagia melakukannya. Ini adalah pengalaman pertama kali dalam hidupnya dan kebahagiaan ini dia dapat dari seorang penjahat. Di dalam trailer, Bobby mendekati Sally dan mencoba merayunya. Namun Red segera datang mengusir Bobby. Red menegaskan bahwa dirinya tidak peduli Bobby bekerja untuk siapa. Namun di sini Redlah yang memutuskan semuanya. Red tidak takut dan tidak peduli dengan FBI. Butch dan Philip mampir ke sebuah kedai. Seorang perempuan terlihat menggoda Butch. Butch menyuruh Philip untuk menunggunya di mobil. Karena kedai sepi, Butch bercocok tanam dengan perempuan tersebut. Dan ternyata Philip tidak pergi ke mobil namun mengintip mereka berdua. Philip bertanya kenapa kamu menciumnya. Apakah Butch mencintai perempuan itu? Karena Butch tidak bisa menjelaskan apa yang dia lakukan, Butch mengatakan Butch mencintai perempuan tersebut. Mereka berhenti di sebuah ladang untuk beristirahat. Butch mengatakan bahwa kita akan sampai di Alaska 4-5 hari ke depan. Philip memberitahu Butch bahwa dirinya ingin pulang. Butch bertanya kenapa Philip tidak tinggal di toko waktu itu. Philip mengatakan tidak bisa karena Philip mencuri. Butch bertanya kenapa Philip mencuri. Philip mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah memiliki kostum Casper karena dilarang oleh ibunya. Butch berjanji akan membawa Philip pulang kembali ke ibunya setelah Butch sampai ke Alaska. Lalu Butch meminta Philip menulis daftar hal-hal yang ingin sekali dilakukan oleh Philip, namun dilarang oleh ibunya. Red mendatangi Sally dan bertanya apakah catatan itu membangkitkan ingatan Sally. Red juga menegaskan bahwa semua arsip yang Sally baca tidak sepenuhnya benar. Kadang-kadang polisi hanya memberikan catatan sesuai apa yang mereka mau. Sally bertanya ke Red. Dulu Red pernah menjadi sheriff di Amarillo sebelum Red menjadi anggota Ranger. Arsip di lapas anak Butch menyebut Red sebagai amicus curiae. Bukti yang diberikan saat kasus Butch bukan oleh orang yang terlibat dan tujuannya untuk mempengaruhi hukum. Sally bertanya kenapa Butch dihukum 4 tahun penjara saat itu, padahal hanya membawa mobil. Sedangkan saat itu Butch masih berusia belasan tahun, punya rumah dan orang tua. Red mengatakan bahwa arsip yang Sally baca tentang ayah Butch adalah sebuah kesalahan. Ayah Butch bukanlah seorang penjahat kelas 3, namun seorang kriminal murni. Bila saat itu hakim membiarkan Butch pulang ke rumah ayahnya, maka ayahnya akan mendatangi pemilik mobil dan membunuhnya. Dan mereka akan melakukan kejahatan lagi. Menurut pendapat Red, yang terbaik untuk Butch saat itu adalah mendekam dalam penjara anak. Dan saat itu Redlah yang melobi hakim agar tidak melepaskan Butch. Sally menganggap bahwa keputusan Red adalah keputusan sepihak dan seharusnya tidak dilakukan oleh seorang polisi. Karena itu lebih terlihat seperti kecurangan hukum. Red menegaskan bahwa Sally tidak akan pernah mengerti. Red hanya menjalankan tugasnya layaknya saat ini Sally menjalankan tugasnya. Saat tidur, tiba-tiba sebuah traktor berjalan di depan mobil Butch. Seorang petani bernama Mike mendatangi mereka dan bertanya apa yang kalian lakukan di tempat ini. Butch sudah bersiap-siap untuk menembak, namun ternyata Mike tidak memiliki niat jahat. Dia malah menawarkan tempat tinggal untuk istirahat sementara di rumahnya. Karena Philip mau, akhirnya Butch juga menerima tawaran tersebut. 2 mobil polisi dalam perjalanan menjemput Red. Saat mereka tidur, seorang anak kecil membangunkan mereka. Seorang perempuan meminta maaf karena sudah mengganggu tidurnya. Lalu perempuan ini mengajak Butch sarapan. Saat sarapan, Mike pulang dari kerja. Ternyata Mike bukanlah ayah yang baik. Morning. Hey boy, run out there and get it. You can't hear me or something?
Dia datang menampar anaknya, menyuruhnya mengambil termos di mobilnya. Hal ini benar-benar membuat Butch dan Philip terkejut. Raut wajah Butch berubah sekejap. Butch sangat membenci laki-laki yang memperlakukan anaknya seperti itu. Red melanjutkan perjalanan mengejar Butch. Di sisi lain, Butch bermain dengan anak Mac. Dia sangat senang bermain dengan Butch. Saat Butch memutar musik, Mac menyalakan radio di kamar mandi. Dan kebetulan sebuah berita memberitahukan tentang buronan yang menculik seorang anak berumur 9 tahun. Butch mendengar hal ini dan mendekati Mac. Butch mengatakan bahwa dirinya akan segera pergi. Jangan bertindak bodoh. Saat Butch akan pergi, anak Mac meminta bermain dengan Butch lagi. Lalu Mac menampar anaknya berkali-kali dan melarangnya bermain dengan Butch. Come on! What you want, go hit Cleve for? Hal ini benar-benar membuat Butch sangat muak. Butch mengeluarkan pistol, menodongkan ke Mac dan mengatakan, kenapa kamu menampar anak itu? Butch juga mengatakan bahwa mungkin sesekali dia nakal dan tidak menuruti perkataanmu. Namun dia adalah seorang anak kecil. Butch menyuruh Philip mengambil tali di mobil. Lalu Butch menyuruh Mac memeluk anaknya sambil mengatakan, aku menyayangimu. Butch mengikat Mac dengan tali. Butch berencana membunuh Mac karena dia sangat muak. Butch juga mengatakan ke Philip bisa memilih melihat atau menunggunya di dalam mobil. Philip menembak Butch karena Philip tidak mau melihat Butch membunuh keluarga ini. Lalu Philip lari keluar rumah membuang pistol tersebut ke dalam sumur dan mengambil kunci mobil lalu membuangnya juga. Butch membatalkan niatnya membunuh Mac. Butch mengatakan sedari awal Butch hanya menggertak karena tidak suka melihat Mac memperlakukan anaknya seperti itu. Seorang pria melihat anak kecil berlarian di ladang. Butch sambil tertatih-tatih mengejar kemana Philip pergi. Butch mengatakan bahwa apa yang Philip lakukan jahat sekali padanya. Butch juga menegaskan bahwa selama hidupnya Butch hanya membunuh 2 orang. Orang yang menyakiti ibunya dan orang yang menyakitimu. Philip naik ke atas pohon dan Butch mendekatinya. Namun tenaga Butch mulai habis karena darah terus mengalir dari perutnya. Polisi segera mendatangi rumah Mac. Mereka mengatakan semuanya ke polisi. Butch mengatakan bahwa surat ini dikirim ayahnya dari Alaska. Butch membacakan surat itu agar Philip mendengarnya. Ayah Butch pergi meninggalkan Butch bukan karena Butch, namun ada sesuatu yang tidak bisa diceritakan ke keluarganya. Dan hal terbaik yang bisa ayahnya lakukan adalah menjauh dari Butch. Alaska adalah tempat yang sangat indah. Butch bisa datang berkunjung ke sana kapan-kapan. Melihat Butch terkapar, Philip tidak tega dan turun dari atas pohon. Philip meminta maaf atas apa yang Philip lakukan. Butch menegaskan bahwa selama ini Butch tidak pernah tertembak. Dan Butch merasa senang karena Philip lah yang menembaknya. Beberapa waktu kemudian, polisi berkumpul mengepung area tersebut. Philip mengatakan sebaiknya Butch lari, namun Butch menolaknya. Tidak ada tempat untuk lari, dan disinilah akhir perjalanan Butch. Red sampai di lokasi dan Red bertanya ke Sally, apakah menurutmu Butch akan menyakiti anak itu? Sally yakin Butch tidak akan melakukannya. Red mendapat informasi bahwa Butch terluka dan yang menembak Butch adalah anak kecil itu. Red menggunakan speaker mengatakan bahwa Butch tidak bisa lari lagi. Red meminta Butch menyerahkan anak itu dan kita bisa berunding. Butch menyuruh semua polisi untuk mundur. Jika tidak, maka Butch akan menembak anak ini. Butch mengatakan ke Philip dirinya hanya berbohong karena Butch tidak memiliki pistol. Butch bertanya di mana Philip menyimpan pistolnya. Philip mengatakan membuangnya ke dalam sumur. Red dan polisi yang lain masih menduga Butch memegang senjata. Itulah kenapa mereka tidak bisa mendekati Butch dan harus tetap waspada. Orang tua Philip dibawa ke tempat ini menggunakan helikopter. Bobby menyiapkan sebuah sniper untuk membidik Butch. Butch juga bertanya ke Philip apakah Philip siap untuk pulang. Butch meminta Red mengumpulkan permen karet. Butch akan menukarnya dengan Philip. Butch juga meminta daftar keinginan Philip yang dilarang ibunya. Lalu Butch menyuruh Philip menggunakan topengnya dan menakuti para polisi. Angkat tanganmu dan mereka akan ketakutan.
Sebelum mereka berpisah, Butch mengatakan bahwa Philip adalah teman terbaik yang pernah dia temui. Butch juga memberikan semua uangnya ke Philip. Saat Philip berjalan mendekati ibunya, Philip melihat Butch merangkak menjauh dari tempat itu. Philip tidak tega melihatnya dan Philip berlari kembali mendekati Butch. Lalu Philip memeluknya. Butch pasrah dan mengantarkan Philip ke polisi. Red menegaskan untuk menunggu aba-abanya jika ingin menembak. Jika Red tidak memberi aba-aba, maka tidak ada satupun yang boleh menembak. Lalu Red mendekati Butch. Butch mengatakan sejak awal Butch tidak membawa senjata karena Philip sudah membuangnya. Butch seperti tidak asing melihat Red. Butch bertanya, apakah kita pernah bertemu? Red mengatakan kemungkinan. Butch memiliki sebuah permintaan, di mana Butch ingin bicara dengan Philip sebelum berpisah. Butch ingin mengeluarkan sebuah foto dari kantongnya. Namun Bobby dari FBI tidak sabar dan mengira Butch mengeluarkan sebuah pistol. He'll get to go. He's going for his weapon. Damn, bud. Shot twice. And it's... Philip menangis karena Butch ditembak. Butch akhirnya meninggal dunia. Philip mengambil foto yang ada di tangan Butch dan menyimpannya. I didn't say when. Di akhir cerita ternyata adalah scene di awal film, di mana Butch terbaring di padang rumput, dan itu adalah akhir perjalanannya. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Semoga terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya.